terserah teman-teman, banyak yang ngomongin bahwa COVID ini adalah konspirasi lah, ini adalah suatu hal yang dibesar-besarin lah. Go ahead, cobain rasanya gimana. I challenge you guys, ya. Gue men-challenge kalian semua untuk merasakan penyakit ini seperti apa. Mungkin kalau gue mengquote, gue sempat lihat gitu ya, pengakuannya Melanie Ricardo yang ngerasa sangat sakit. To be honest with you, gue merasakan hal yang sama. Agak aneh penyakit ini, balik lagi gue udah cerita mungkin beberapa hari yang lalu, gue nggak tahu, tapi it's okay, gue akan ceritain lagi. Ini udah adalah hari gue yang ke-7. Obat selalu masuk, antibiotik selalu masuk gitu. Vitamin C pun selalu masuk gitu. Dan gue hajar pula dengan berbagai macam herbal, kayak mulai propolis lah, madu lah, terus gue juga sari kurma lah, air zam-zam lah, semuanya udah insya Allah gue dicoba dengan ikhtiar gitu ya. Tapi memang ini penyakit ini aneh banget. Kalau lo hanya sakit flu biasa gitu ya, dengan antibiotik, lo istirahat, vitamin C, itu insya Allah tuh akan sembuh gitu. Tapi ini seems like gue sedikit merasakan yang this disease just won't go away gitu. Ya, hari ini gue agak sedikit pusing ya, mungkin karena kemarin gue nggak begitu banyak istirahat gitu ya. Tapi itu gitu loh, it's just weird ya. Buat teman-teman semua yang belum ngerasain ini dengan gejala, go ahead, feel it man. Dulu sebelum di swab gitu ya, sebelum ada hasil swab keluar, gue ngerasain sakit yang luar biasa ya. Badan gue sakit sampai ke tulang-tulang yang gue belum pernah ngerasain sakitnya. Oke. Terus udah gitu pusingnya luar biasa, bangun aja pusing, keluar keringat dingin, meriang, menggigil. Demam nggak terlalu tinggi sebetulnya, tapi hanya meriang, menggigil. Ya, tiba-tiba badan keringetan, terus udah gitu menggigil lagi, so it's just like no ever. Ya memang gue ke dokter waktu itu, gue balik lagi cerita, gue ke dokter, dibilang ini kemungkinan adalah serangan virus ya, dan hanya ada 2 kemungkinan karena trombosit gue juga turun waktu itu. Tapi serologi gue naik, ya emang hanya 2 kemungkinan, DBD atau memang terserang virus COVID gitu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-9 teman-teman semuanya. Semalam ada bukan insiden ya. Ada satu kejadian di mana it was my sleepless night, restless night. Jadi gue nggak bisa istirahat semalam karena ada 2 pasien yang masuk. Dari total 6 bed yang ada sekarang ini sudah terisi 4, tapi sepertinya sudah akan ada yang masuk lagi 1 karena sudah diberesin sama susternya. Ya, jadi nanti hanya akan ada tersisa 1 bed. Ya, total 1 kamar itu ada 6 bed ya, dan sepertinya akan full capacity. Ada kejadian yang menarik sebenarnya ya, jadi memang minggu ini itu adalah minggu setelah libur panjang Maulid Nabi. Nah, gue ngelihat juga di berita kalau kasusnya itu ternyata balik lagi ke 4.000 per hari ya, 4.065 per hari yang hari kemarin. Satu fenomena sebetulnya, setiap libur panjang pasti kasus lebih banyak dari sebelumnya. Ya ini buat teman-teman semuanya ya, pandemi ini masih belum berakhir. Gue tahu kok stres, capek, di rumah terus, nggak ada refreshing karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita butuh untuk bersosialisasi, kita butuh untuk menyegarkan diri. Ya cuman ya qadarullah lah ya, maksudnya yuk kita tahan dulu yuk. Ya terserah deh buat teman-teman semua yang ngerasain atau yang mungkin punya argumentasi bahwa
pandemi itu nggak ada, COVID itu dibuat-buat, terserah. Silahkan Anda punya argumentasinya sendiri, tapi buat gue sudah merasakan dan gue menyaksikan terutama ada satu pasien dari 2 pasien, dua-duanya ini sudah cukup lanjut usia kalau menurut gue. Mungkin probably umurnya between 65 sampai 70-an tahun. Cukup berat ya, cukup berat. Dia teriak-teriak terus, sakit, dia terus ya sakit, batuk nggak berhenti itu yang membuat gue nggak bisa tidur tadi malam ya. Ditenangin sama perawatnya gitu kan, dikasih obat, keringetan sampai mohon maaf pipis di kasur kan, nggak bisa bangun gitu. Jadi udah pipis di kasur, udah dikasih oksigen gitu ya, dan ini agak berat sepertinya, dan terus-terusan batuk nggak berhenti gitu, dan merasakan sakit. Dan gue termasuk orang yang merasakan sakitnya luar biasa. Sakitnya itu sampai ke tulang, sampai ke badan, dan itu gue merasakan sakit badan yang gue belum merasakan sebelumnya. Ya itu yang menyiksa, dan udah gitu apalagi indera penciuman yang hilang gitu. Jadi buat teman-teman silahkan, buat teman-teman yang punya argumentasi bahwa ini masih belum, ini dibuat-buat, silahkan. Tapi buat saya ya, buat kami mungkin yang merasakan, ya kami sudah merasakannya gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau sama-sama, ayo kita sama-sama tetap jaga jarak ya. Tolong tahan dulu semuanya ya, kita kumpul dulu aja sama keluarga, lebih sering berada di rumah, tidak keluar dan lain-lain. Stres, capek, memang anak gua aja udah protes mulu ya gitu ya. Ya gue baru merasakan hal ini ya, gue kemarin-kemarin mungkin nggak berpikiran seperti itu. Gue juga termasuk salah satu orang yang agak sedikit skeptis. Gue termasuk orang yang agak sedikit skeptis gitu, nggak cuek banget, tapi ya gue menganggap biasa lah gitu. Cuman memang setelah gue merasakannya, ini sampai sekarang ini nih, mindeng aja ini masih belum berhasil hilang gitu loh. Karena memang virusnya begitu, dia menyerang imun tubuh yang gue ngeliat ya, literatur dan lain-lain. Ya udah, itu aja sih ceritanya. Sepertinya Sempur 7, tempat gue bernaung saat ini di isolasi, itu akan penuh ya, akan full bed. Ada dengar juga bahwa bokap gue kemungkinan mau dibawa ke rumah sakit, tapi kita lagi push gitu ya, lagi push untuk kalau bisa diisolasi di rumah aja, karena sepertinya orang tua, gue sangat menyarankan isolasi di rumah gitu, dirawat oleh orang tersayang, dan itu resiko gitu ya maksudnya ya. Ya tapi mau gimana lagi gitu kan, ya we have to follow the rules ya. Ya udah, mudah-mudahan kita bisa, karena lebih baik sih yang orang tua itu lebih baik diisolasi di rumah lah, dirawat di rumah. Ya memang ada risiko terpapar mungkin yang merawat ya, tapi memang itu adalah risiko, karena kasihan sih. Gua jujur kasihan banget sih buat terutama orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Gitu aja sih. Oke. Aduh, gua nggak bisa tidur. Kita sekarang di hari ke-9 pagi. Hari ke-9 dengan nyom-nyom, dengan aden jali. Gua kemarin masih ada sisa saus ya, saus McD. Ini adalah ayam dan nasi goreng. Ini nasi goreng ini hari ini nih ya, bukan nasi kuning, dengan abon denjali sebagai penyedap. Selamat pagi teman-teman semua, selamat makan. Dan obat udah pasti sih ya, obatnya ada 3 nih kalau nggak salah hari ini. Bismillah. Kita rasain makan pagi hari ini ya, apa yang berbeda. Bismillah. Nasi goreng, which is gue suka nasi gorengnya semuanya. Nggak terlalu asin, tapi lebih enak memang dikasih abon denjali. Makan. Jujur sih gue mungkin akan kangen sih makanan yang sama kayak begini. Oh iya, sama gue dulu, gue di masa-masa yang sangat sulit dulu,
di sekitar tahun 2000 itu pernah bekerja di satu perusahaan ya, dimana gue harus ngekos pada saat itu di daerah Tangerang, di Karawaci lebih tepatnya ya. Itu karena memang kebetulan belum berkeluarga, tapi gajinya pun biasa-biasa aja. Gue sempat sekitar 1 tahunan kali ya, itu makan yang sama di warteg yang sama, menunya adalah nasi dan telur dadar apa sih namanya itu, telur dadar itu loh, yang biasanya kalau di warteg itu dijadiin segitiga gitu loh ya, segitiga itu, terus udah gitu penuh dengan isian sayur dan lain-lain. Nah itu enak banget, dan gua nggak berhenti selama 1 tahun minumnya, makannya sama. Yang paling selingannya Indomie. Yang gua kalau lagi kangen biasanya suka minta dibikinin itu. Ini kayaknya gua akan kangen nih. Saus. Apapun itu, pada saat lagi sakit, usahakan asupan makanan terus masuk untuk meningkatkan terus imun. Nanti kalau gue ada waktunya, gue gak enak juga sih sebenarnya. Kita coba lihat kondisi ruangan terakhir. Spot favorit dengan pemandangan rumah susun. Ya, gue pun mandi cuman sehari sekali. Mandinya juga pagi-pagi, agak siang ya, sekitar jam 9 lah ya. Hari ini gue ada meeting yang harus gue hadirin. Ada 3 meeting basically hari ini. Ada meeting bahas sales quality, ada meeting emotional brand campaign, itu agak sore. Ada meeting dengan AJI karena kebetulan gue cukup aktif sebagai anggota asosiasi. Itu coba soal masalah insurance teknologi. Nah, gue kerja di mana sih? Bentar deh, mungkin gue nanti akan bikin satu channel khusus ya, speaking about CMO Life. Kalau ini kan masih di channel YouWin ya, channel adventure. Ya ini kebetulan gue-nya ini adalah adventure COVID-nya gue. Sayangnya ini nggak mau dia nge-shoot mengenai kondisinya dia sehari-hari ngapain. Gue nanti bakalan coba pujuk lagi sih dia. Jadi karena dia udah bisa nyeritain dia kondisinya kayak gimana. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rutinitas setiap hari. Obatnya kok banyak ya? Zinc, zat besi, vitamin C. Ini sih pengencer dahak ini gue ternyata tahu nih. Stain gitu ya. Ya itu jeleknya adalah si perawat ataupun dokter tidak memberitahu bahwa Pak ini obatnya untuk ini, Pak ini obatnya untuk ini. Mereka memberikan mungkin karena memang udah standar kali ya. Ini paracetamol. Nah, kebetulan gue nggak merasa sakit, jadi gue akan skip karena gini. Gue kemarin sempat dengar cerita ada satu pasien yang pas gue dengan Pak Abdul Rozak kemarin, jadi dia cerita ada satu pasien di sebelahnya dia waktu itu udah 16 hari dia pulang, tapi dia cerita juga tuh akhirnya sama Pak Abdul Rozak kalau dia setelah pulang malah terkena penyakit liver. Ya,
Jadi obat-obatan itu kemungkinan menyerang, karena memang sudah cukup lanjut usia juga, menyerang saluran pencernaan gitu ya. Memang kita tahu lah obat-obat kimia itu ada efek sampingnya ya jika dikonsumsi dalam waktu yang panjang. Karena gue tidak merasa sakit, gue tidak akan makan paracetamol dan mengencer dahak ya. Karena gue sempat browsing ya, obat ini itu lebih cocok kepada mereka yang batuknya itu adalah batuk berdahak. Nah, gue memang sebenarnya tidak batuk, tapi ngerasa emang ada dahak sih. Ini challenge ini, mungkin gue akan skip ya obat ini. Ya, gue akan minum vitaminnya aja, zat besi dan vitamin C. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Gue lupa, ampun, ini tuh ternyata hari Jumat. Iya, pantesan gue dengar sayup-sayup masih azan, ada azan kedua gitu ya. Dan ada yang lagi khutbah sementara kita di sini menikmati makan siang. Aduh, susah banget tidur teman-teman semuanya. Di hari ke-9 ini tadi gue minta negosiasi sama dokternya, dok boleh pulang nggak? Belum boleh pak, minimal 14 hari. Karena CT-nya gue termasuk CT yang sangat rendah, dimana tingkat penyebarannya sangat lebar. Ya, itu juga gue menularkan satu keluarga dan ternyata tetangga juga gue kena, cuma bokap nyokap gue. Ya, kita ketemu lagi di makan siang teman-teman semuanya. Sekarang udah hari Jumat, berarti ini gue sekarang udah di hari ke-9. Di hari ke-9 kita review makan siang hari ini. Agak sederhana dan kurang berbumbu sepertinya ya hari ini. Aduh. Kalau next kaos dia keliling kemana-mana untuk cari makan yang berbeda-beda. Kalau di sini kita makan siang yang berbeda-beda di tempat yang sama. Oke, ada tempe, ada telur gulung, ada telur gulung, ada telur nggak digulung sama sayur. Kita makan siang teman-teman semua. Yuk sambil kita sayup-sayup dengerin khutbah Jumat. Gue nggak tahu hari ini hari Jumat teman-teman semua. Ini telur yang digulung. Ya. Kalau menu yang hari ini gue akan beli. Karena kurang berbumbu. Karena kering. Biasanya itu dia si tempenya itu sedikit diberi bumbu ya. Nah, ya, telur dan sayurnya biasa aja ya. Ini mungkin yang hari ini nggak begini, tapi alhamdulillah masih ada rezeki, masih diberikan kenikmatan untuk bisa makan. Buah melon. Ya Allah, lupa saya ini hari Jumat teman-teman. Sementara pada sholat Jumat pula di sini. Itu apa ya? Telur dan dicampur ayam. Ya. Enggak, ada ayam-ayamnya.
Terima kasih masih di hari ke-9 teman-teman semuanya. Kita sudah review makan siang dan habis. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi nanti di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di hari ke-9. Mandi cuma satu kali. Mandinya cuma pagi-pagi. Kita unboxing makan malam. Sekarang ini jam setengah 6 sore. Ya emang ya, jadi kemarin banyak banget yang nanya, teman-teman gue lah, apa semua. Jadi mulai gejala-gejala ya kan, gue udah gue infoin ya, dari mulai gejala awal, dari awal sampai sekarang. Flu-nya inilah yang gue nggak tahu nggak sembuh-sembuh. Berarti udah hitung hampir 2 minggu ya, gue flu. Wow, alhamdulillah. Unboxing makan malam RSUD isolasi COVID-19 di hari ke-9. Ini enak ini. Aduh, ada telur. Sebentar. Ada telur, ada daging gulung dan telur di dalamnya. Ada tahu, ada sayuran. Ini enak nih. Dan obat dan juga sirup atau puding atau sup buah atau sup puding. Aduh, jatuh lagi sendoknya. Apa deh? Buat sup puding. Tadi jatuh lagi. Kita unboxing makan malam kita, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu. Beda sama tadi siang ya. Enak. Biasa. Sayur yang sekarang mungkin dia balance, nggak terlalu banyak garam atau nggak terlalu banyak lada atau nggak dikasih rempah lainnya ya. Kita cobain dagingnya yuk. Ini yang enak ini, dagingnya ini. Kan enak. Apa sedikit asin. Telur. Ini tuh perfect combo banget ya. Next Carlos. Next, gua coba lo review makanan rumah sakit. Kalau ini asli enak. Ya gua ya alhamdulillah ala kulli hal pernah ngerasain dirawat di Hermina dulu, tipes, DBD di PMI. Ya itu doang sih rumah sakit yang pernah gue inepin di Bogor ya, di Hermina Bogor. Dan emang gue di Bogor, di Hermina Bogor. Oh, Karya Bakti. RSUD ini kan dulu Karya Bakti ya, rumah sakit Karya Bakti. Cuman akhirnya diambil alih oleh pemerintah Kota Bogor dan akhirnya jadikanlah RSUD Kota Bogor. Emang sih masakannya lebih enak tuh di Karya Bakti dibandingkan di PMI sama di Hermina. Ya mungkin chefnya masih sama kali ya. Chef di Karya Baktinya ini nggak ikut pindah ke rumah sakit Karya Bakti yang di Darmaga. Jadi masih tetap di RSUD. Kalau gue bisa recall ya, masakan di rumah sakit Karya Bakti itu emang lebih enak, lebih berasa. Berapa itu ya?
think more than 5 years ago ya. Ayo ya, Pak Upe. Kalau di Hermina sekitar 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah, 2 orang yang lagi di isolasi di tempat gua juga sudah lebih tenang dibandingkan semalam. Karena mungkin sudah dikasih obat, ya, obat penghilang rasa sakit. Karena dia teriak-teriak sakit. Ya. Jadi hari ini atau selama siang sampai sore ini sudah tidak ada teriakan-teriakan sakit lagi. Alhamdulillah. Nggak ada obatnya. Enak banget. Nafsu banget gue makan di sini. Dan gue akan terus klaim rasa makanan yang tidak pernah dirasakan oleh rasa masakan manapun. Karena gue orang Sunda, gue sering masakan Sunda. Ini bukan masakan Sunda. Jawa bukan. Western enggak. Masakan apa dong ini? Ini masakan khas rumah sakit. Enak. Pada pengen coba kan? Ya jangan pengen sakit. Mungkin nanti kita bisa kreasiin menunya adalah seperti ini gitu. Kan kreasi, tapi gue nggak tahu ya. Ada bumbu yang sepertinya gue ada rasa khasnya gitu loh. Mungkin ada bumbu rumah sakit kan? Gue nggak tahu. Tuh lihat teman-teman, bukti enak banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan cepet kan lo? Enak banget. Gue bakalan kangen nih sama makanan ini. Sudah mau maghrib. Siap-siap buat sholat maghrib karena habis itu gue akan ada meeting lagi. Hari ini ada 3 meeting. Kan sudah mulai sholawat. Ini nah memang ini gue nggak favorit, dessertnya itu nggak favorit. Cuman yang kemarin yang cincau itu enak. Ini oke lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah selesai ya review makan malam di hari ke-9. Nggak perlu kemana-mana, nggak perlu keliling Indonesia. Di sini dengan makanan yang berbeda-beda, kecuali makan pagi. Makan siang dan makan malamnya masih ada variasinya. Walaupun menu utamanya adalah Oke, sampai ketemu lagi di review berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokternya tadi udah ini sekarang jam 6:30. Dokternya tumben datang pagi. Dia dokter paru ya. Gue udah 10 hari di sini, tapi dia bilang Pak, kalau dari terakhir di swab udah lebih dari 10 hari, sekitar 11 hari ya Pak ya. Ya memang betul. Ya, jadi kan gue swabnya itu Selasa, Kamisnya itu gue masukkan karena memang baru dapatnya itu Rabu malamnya gitu kan. Selasa pagi gue di swab, terus udah gitu hari Rabu malamnya itu hasilnya keluar karena gue positif, jadi lumayan cepat. Hari Kamis pagi gue udah langsung masuk. Jadi memang kalau dihitung berarti sudah 12 hari semenjak di swab, dan gue akhirnya walaupun hasilnya keluarnya 1 hari setelahnya gitu ya. Ya dibilang ya selamat ya Pak ya, jadi Pak RT di sini. Karena gue termasuk satu yang paling lama di sini 10 hari. Rata-rata di sini emang sekitar 14 hari.
Tapi malam gue nggak bisa tidur. Ya Allah, kasihan sih memang. Aduh, gue bener-bener sangat menyarankan sih buat yang sudah tua, umurnya sekitar 65 tahun ke atas, 70 tahun gitu ya. Walaupun di diagnosa positif sih, lebih baik memang di rumah gitu, ada yang merawatnya. Karena di sini ya memang sih risiko tertularnya atau menularkannya tinggi gitu. Cuman kasihan sih, dia bilang dia nangis-nangis, dia stres, ingat keluarga di rumah, teriak-teriak, sakit, pengen pulang, ditenangin sama perawatnya, ditenangin sama dokternya. Ya gue nggak mau lah ya kondisi kayak gitu, gue syuting atau apapun itu it's not good gitu ya. Secara etik juga nggak bagus, tapi gue kasih tahu aja kondisinya tadi malam. Ya gue nggak bisa tidur gitu loh, another 3 hours lagi gue semalam tidur, kebangun lagi teriak-teriak dia, kebangun lagi teriak-teriak dia, kebangun lagi. Ya memang apa, susah sih ya. Dokternya bilang bahwa kan bisa menularkan sama yang lain, tapi memang kasihan sih kondisinya. Oke, kita review masakan di hari ke-10 pagi-pagi. Sekarang gue beda, kalau kemarin abon Bang Jali gue keju slice aja ya. Gue makan keju slice. Mari kita makan. Makanan gue sampai mau nangis makanannya. Makan yang sama, beda sih, kemarin coklat, sekarang kuning. Ini kayaknya ada kunyitnya nih. Ya, kita lihat yuk. Iya, 10 hari dengan makanan yang sama setiap pagi. Alhamdulillah, kita syukuri, kita nikmati ya. Alhamdulillah masih bisa makan. Oke. Nasi dan ayam. Ayam dan nasi. Nasi goreng. Bismillah. Cobain yuk nasinya dulu. Makan, cuy. Apa ya namanya? Tapi emang ini rasanya mungkin gua akan kangen gitu ya. Begitu ngelihat itu, lu udah tahu di lidah lo tuh kayak rasanya tuh akan seperti apa gitu. Jadi kalau gue mungkin besok gue udah nggak di sini, kangen juga gitu ya dengan rasa yang udah tahu rasanya bakalan kayak gimana. Ayamnya guys. Kalau orang tua sih kayaknya nggak susah ya, yang umur 65 70-an tahun itu untuk makan ayam ini. Agak keras memang, tapi juga sih kayaknya emang enak, udah nggak dikasih apa-apa sih. Tapi anyway, udah kasih keju flat sebagai pemanis karena nasinya udah asin, udah tambah asin. Ada besinya malahan. Coba dengan keju. Aduh. Enak. Ini keju. Ini keju. Pas. Jadi ada asin-asinnya yang gurih-gurihnya gitu. Nggak cocok dicampur sama ayam, tapi ya. Jadi ayamnya digado aja. Kalau bahasa Sunda namanya ditambul, digado. Nah, ayamnya emang agak keras ya. Nggak cocok kayaknya kalau untuk yang udah agak tua gitu. Orang-orang raja di bawah. Pakai keju, pakai nasi, enak cuy.
Enak ternyata pakai keju. Potong kejunya sama nasinya. Apalagi kebayang ya kalau kejunya adalah mozzarella. Terus sedikit setelah digoreng masukin microwave atau masukin panggangan gitu kali ya, supaya nanti kejunya melting di atas. Waduh, nanti kita coba ya, kita masak sama Indi nanti. Nasi goreng mozzarella. Asli, I'm gonna miss this food. Tapi makanan siang, makanan malamnya sih nggak ada obatnya, enak banget. Ayamnya sih enak juga nih bumbunya. Ayam goreng bumbu kuning biasa. Tidak seheboh saat makan malam, makan siang. Ini pakai kejunya enak banget nih. Coba bawa dua kayak gitu. Keju. Sekarang kasih minumnya teh. Wah, gue lupa minum air putih. Karena di sini kita minum obat, tapi gue mungkin akan benar-benar milih obat yang akan diminum karena gue sempat merasakan sedikit sakit di perut karena memang obat kimia berkepanjangan ya. Ya ini ternyata hari Sabtu. Nggak berasa ya udah 10 hari melewati 10 hari dengan seperti ini. Mudah-mudahan bisa cepat pulang ya Allah. Tapi ntar gue nggak bisa nge-review lagi makanan rumah sakit. Kalau nasinya ini, nasi gorengnya ini kayak masakan nasi goreng nyokap lo lah ya, yang mungkin lo sering dibikinin. Maksudnya rasa yang familiar gitu. Kalau makan siang sama makan malam ya, itu nggak familiar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, satu hal lagi, di rumah sakit ini nggak ada air panas ya untuk masak kopi atau masak teh. Jadi memang basically adalah minuman yang air minum yang lo bawa sendiri gitu. Oke, teman-teman semuanya, insya Allah bisa cepat pulang. Udah hari ke-10. Amin. Supaya bisa kumpul lagi sama keluarga. Bisa beraktivitas normal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada berita bagus setelah 10 hari. Alhamdulillah akhirnya dokter tadi visit pagi memperbolehkan gue untuk pulang. Ya, karena apa? Karena vitalitasnya menunjukkan kondisi baik, parunya pun membaik, cek darah pun hasil darah pun semuanya baik, vitalitas ginjal, fungsi ginjal, cek jantung, oksigen, dan lain semuanya baik. Ya, walaupun memang masih positif tapi CT-nya sudah di atas 30-an gitu ya.
Alhamdulillah gue sudah diperbolehkan pulang walaupun gue tetap harus isolasi selama 14 hari. Aduh, apa yang akan gue rindukan di sini? The food is what I'm gonna miss most, ya. Makanan ini akan sangat gue rindukan banget di RSUD Kota Bogor ini. Tapi anyway, gue tetap berdoa mudah-mudahan gue gak akan balik lagi ke sini. Buat teman-teman semua, jangan cuman gara-gara mau nyobain makanan di sini terus rela-relain jadi pengen kena COVID ya. It's not tasty. Nggak delicious. Rasanya nggak enak banget. Di isolasi pun nggak enak banget gitu. Jadi ya inilah, aduh gue sampai so excited gitu pas dokter tadi dan perawat tadi ngasih tahu gue. Ya ini adalah suasana yang akan gue rindukan pada saat gue balik. Balkon kecil ini ya, suasana rumah sakit, makan siang dan makan malamnya yang maknyus. Ya udah, buat teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan, social distancing, tetap jaga kebersihan diri ya, perilaku hidup sehat. Oke, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, yuk kita sama-sama berdoa juga semoga kita semua bisa terhindar dari pandemi ini segera dan beraktivitas seperti normal lagi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen ya untuk more adventures dari Yuwin. Oke, sampai ketemu lagi di adventure berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bisa nge-review makanan siang. Ya, masih dapat jatah makan siang. Ini sekarang jam 12:30 ya. Jadi ada kakak gue lagi ngurusin administrasi. Jadi ada kakak gue yang datang ke sini. Karena kan memang mini gue masih harus isolasi di rumah ya. Karena masih kemarin dinyatakan positif, tinggal 4 hari lagi. Jadi kita akan review makan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat makan siang terakhir di RSUD Kota Bogor. Oh, ini agak kering kayak kemarin. Kita lihat nih. Oke, ini agak kering nih. Ya, ini ada tahu, ada risol atau tadi gue sempat motong lihat kayak apa ya? Oh, ini ada ayamnya. Oh, oke. Ada ayam, ada sayur. Jadi risol isinya ayam. Oke, kita lihat nih. Nah, oke. Nih, ada ayamnya. Aduh. Sorry. Nah, ada ayam. Ada seperti biasa telur, ada sayur, ada nasi, dan ada tahu. Karena gue termasuk orang yang suka bumbu, seperti ini agak kering, tapi nggak apa-apa. Kita coba. Review di hari ke-10, hari terakhir kita berada di RSUD Kota Bogor. Bismillah. Oke. Ada sayur kimloknya. Sayurnya berasa. Jadi selalu begitu. Ada satu yang pasti banyak semut dikorbanin. Kita lihat ayam risol ayam. Jadi agak kering, biasanya berkuah ininya. Tapi enak juga. Akan gue kangenin. Enak. Risolnya enak banget. Yang gue pengen penasaran itu adalah kantinnya ya, atau chefnya ini gimana dia mikirin menu apa lagi ya. Again, ini adalah rasa makanan yang gue nggak pernah temuin dimanapun itu. Ini enak banget, ini nggak ada obat ini. Kok bisa enak gitu ya? Tapi
tapi kayak berasa ada kayak kunyit apa dia ya. Buat challenge nih chef bikinin makanan rumah sakit yang enak dan seimbang. Asli ada restoran masakan rumah sakit rasanya kayak begini, gue beli deh, karena berarti kan dia harus apa namanya ganti menu gitu. Pagi ini makannya apa, siang makannya apa, malam makannya apa. Walaupun yang jadi ciri khas adalah telur. Again, save the best for last. Ini nggak ada duanya nih, nggak ada obatnya nih. Aduh, udah di mana ya makanan kayak gini? Sesuatu yang akan gue kangenin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersih banget guys. Masih ada nih telurnya dikit. Bersih. Review makanan hari ke-10 selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin gue akan sedikit cerita. Tadi ada teman gue dia mention gue, dia bilang share dong story-nya, kira-kira apa yang harus kita lakuin untuk terhindar sama bagaimana mengantisipasinya. Yang pertama, gue yakin COVID itu ada. I believe. Ya terserah orang mau ngomong apa, ini adalah satu penyakit yang gue nggak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Ya, dia seperti flu, dia batuk, dia membuat gue jadi batuk, terus udah gitu ada demamnya, meriangnya, menggigilnya, sakit badannya yang menurut gue level yang paling tinggi itu ada di level sakit badannya. Sakit badan dan sampai dengan sakit tulang. Gue berapa hari semenjak gue merasakan demam itu gue nggak bisa tidur sama sekali karena gue merasakan sakit yang luar biasa di badan gue. Kemudian diikutin dengan mual. Gue sempat mau muntah waktu itu tapi gue tahan. Ya, gue sempat mual dan akhirnya terjadilah diare. Ya, terjadi diare. Nggak tahan, 3 hari setelah demam itu gue ke rumah sakit. Ya. Semua yang seperti gue udah ceritakan sebelumnya semua mengindikasikan adalah serangan virus, trombositnya turun, leukositnya naik, terus kemudian serologinya juga naik, semua indikasinya naik. Dokter di IGD Rumah Sakit Hermina Bogor menyatakan hanya ada 2 kemungkinan, DBD atau COVID. Itu karena serangannya adalah indikasinya adalah serangan virus. Udah pasti kalau diperiksa lab pasti ada indikasi-indikasi kalau kalian ya, kalau teman-teman semuanya terserang virus pasti ada indikasi-indikasi yang menyatakan atau mengindikasikan bahwa kamu semua terserang virus. Oke. Ya udah akhirnya gue mengambil swab dan yes dinyatakan positif. Tapi gue mungkin cerita ke belakang dulu kali ya. Gue itu berarti ngambil swab itu 3 kali. Oke. Dimana hasil yang ketiga itulah yang positif. Kenapa gue ngambil swab sampai dengan 3 kali? Karena apa? Karena gue tahu gue termasuk orang yang sangat punya risiko tinggi terpapar. Yang pertama, ada beberapa teman gue di kantor yang terindikasi atau dinyatakan positif COVID-19. Ya. Kemudian yang kedua tetangga sebelah rumah gue. Pada saat itu disitulah gue ngambil swab dan alhamdulillah gue negatif. Yang kedua, gue tetangga sebelah rumah gue, pas banget sebelah rumah gue itu positif. Nah, setelah berapa lama dari situ gue merasakan tidak enak badan sekeluarga. Gitu. Ya udah akhirnya ada inisiatif ngambil swab. Ya, ngambil swab gitu kan. Alhamdulillah masih negatif. Nah, tapi selang beberapa lama terseranglah demam itu gitu loh. Nah, terselanglah demam itu mungkin dari swab yang itu tuh sekitar 1 bulan sih ya. Sekitar exactly is probably sekitar 1 bulan lah pas ya.
Ya mungkin karena mungkin nggak tahu pakai inkubasi pada saat gue swab yang kedua itu inkubasi virusnya belum ada karena kan butuh waktu 14 hari, tapi setelah itu gue ngambil swab lagi karena diserang gue terserang demam dan lain-lain, akhirnya gue swab ketiga gitu. Gimana sih cara ngehindarinnya? Ya penyakit ini setelah gue melihat, setelah gue mereview ya, gue cari literatur, cari referensi gitu ya. Memang cuma hanya satu, imun tubuh yang bisa melawan. Karena memang secara obatnya belum ada. Ini to be honest, flu-nya gue aja masih belum hilang. Ya karena si virus ini menyerang itu ke imun tubuh gitu. Mungkin gue nggak tahu ya, apakah sama kayak HIV atau enggak ya, gue nggak tahu gitu. Karena it's a virus kan. Ya karena virus ini airborne, virus ini dari hasil penelitian terakhir itu tidak hilang kalau sudah menempel beberapa hari bahkan. Jadi chances kita kena itu bisa besar, apalagi buat teman-teman semua yang beraktivitas di luar ya. Itu sudah likelihood risikonya cukup tinggi. Ya, risikonya cukup tinggi. Oke, jadi makanya kalau menurut gue yang harus dijaga adalah jaga imun tubuh, terutama jaga kebersihan tubuh, gitu ya. Cuci tangan lah atau apa itu yang mungkin salah satunya cara. Nah, pada saat kalian kena, gitu, it's all mental game sih sebenarnya. Of course, physical game atau health gain, kesehatan itu juga penting juga gitu. So don't overthink, nggak usah dipikirin banyak-banyak, ya. Karena imun tubuh itu kalau lo semakin stres, kalau lo lagi dalam keadaan down, itu pasti imun tubuh lo juga ikutan turun gitu. Pada saat itu lo harus menyemangati diri lo sendiri gitu untuk tetap sembuh, tetap makan yang banyak, vitamin yang banyak, apapun obat-obatan herbal atau apa itu diambil juga gitu ya, dimakan dan segala macam. Ya mau madu kayak, mau sari kurma kayak, mau propolis kayak, mau kayu putih kayak apa ya, tetap dilakukan gitu pada saat lo kena gitu. Tapi yang paling penting is a mental game. So lo harus tetap percaya bahwa I can get through this gitu. Karena to be honest, kebetulan di sini gue melihat ada beberapa kasus yang lumayan berat gitu. I'm becoming a witness ya. Gue tidak mau mendokumentasikan itu karena it's a privacy gitu ya. Ada yang pakai ventilator, yang batuknya nggak sembuh-sembuh, yang gue bilang sampai sekarang ini si orang ini nih yang ada di kamar gue sekarang itu mau maksa pulang, nggak mau. Ya itu karena mungkin mental game-nya udah kena gitu ya. Udah batuk terus setiap malam, teriak-teriak terus setiap malam, sakit karena memang sakit gitu. Tapi kalau dengan ditambah stres, ditambah istilahnya nggak bisa nerima gitu dengan kondisi ini, dan your immune itu akan getting dropper gitu. Lo akan semakin jauh ke dalam gitu, semakin mental physical health lo pasti akan juga terimbas gitu. Kasihan sih gue sama si bapak itu, dari tadi marah-marah terus, dan dia akhirnya bilang sama si perawatnya, saya mau pulang, saya nggak mau mati di sini gitu. Ya sampai kayak begitunya gitu, dan dia batuk terus menerus. Dia udah pakai bantuan oksigen juga gitu loh ya. So it depends guys, semua tergantung dari imun tubuh lo untuk bisa melawan si penyakit ini, untuk melawan si virus ini gitu ya. Karena belum ada obatnya ya, virus ini belum ada obatnya. So semua tergantung dari daya tahan tubuh lo untuk bisa melawan makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh lo, which is adalah your immune gitu ya. Ya sekali lagi gue menjadi saksi, ada orang yang memang levelnya mungkin berat, ada orang yang alhamdulillah levelnya sudah membaik. Kalau orang bilang, oh mungkin ini virusnya sudah melemah, gue nggak tahu, tapi gue termasuk orang yang percaya bahwa imun tubuh itu merupakan satu faktor yang penting. Kalau orang-orang sekarang sudah makin terus aware terhadap pentingnya jaga kesehatan, pentingnya jaga kebersihan, maka dengan sendirinya gue yakin bahwa si virus ini akan semakin berkurang impactnya terhadap kita semua. Itu aja sih pesan gue teman-teman ya. Stay healthy ya, stay safe,
stay strong, keep your immune, oke? Dan semoga teman-teman semuanya nggak merasakan apa yang kita rasakan semua sebagai survival dari COVID-19. Dan hopefully we all can get through this. Kita semuanya bisa melalui ini semua dan continues ya untuk terus kita sama-sama fight ya. Buat teman-teman semua di sana, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita tinggalkan ruangan sempur 7. Alhamdulillah akhirnya boleh pulang.